Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kabar semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah adalah merupakan salah satu ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar dan tercatat di dalam Al-Quran. Pada hakikatnya zakat maupun sedekah adalah mencakup hubungan vertikal dan juga horizontal, karena ia berkaitan dengan muamalah ma'allah dan muamalah ma'an nas, hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Beberapa ayat Al-Quran juga mengagungkan pentingnya beramal dan bersedekah. Dikatakan sebagai kegiatan yang diganjar dengan banyak pahala, sekaligus menjadi salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang menjelaskan pahala sedekah dalam Al-Quran tertera di dalam surat Al-Hadid ayat 18. Allah menjelaskan pahala sedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain daripada itu, di dalam sedekah juga banyak keutamaan dan fadilah yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, as-sakhawatu syajarah asluha fil jannah wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi ghusnin minha maddahu ilal jannah wal bukhlu syajaratun asluha fin nar wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi ghusnin minha maddahu ilan nar. Dermawan atau senang memberi adalah merupakan pohon yang batangnya berada di surga dan dahan-dahannya terurai ke dunia. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang pada dahan itu, maka ia akan ditarik ke surga. Sedangkan kikir, bakhil, adalah satu pohon yang batangnya di neraka dan dahan-dahannya terjurai ke dunia. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang pada dahan itu, maka ia akan ditarik ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin qattu wala afa rajulun an mazlamatin illa zadahu Allahu biha izzan wa ma tawadda'a rajulun lillah illa rafa'ahu Allahu ta'ala." Harta itu sama sekali tidak akan berkurang karena sedekah,
Tidak seorang pun yang memaafkan dari penganiayaan, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tiada seorang pun yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan menaikkan derajatnya. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila sedekah itu dikeluarkan dari pemiliknya, maka sedekah itu akan jatuh ke tangan Allah sebelum diterima oleh orang yang memintanya. Dan sedekah itu akan berbicara dalam 5 kalimat. Pertama, aku ini kecil, maka dengan sedekah engkau telah menjadikan aku besar. Kedua, aku ini sedikit, maka dengan sedekah ini engkau telah menjadikan aku menjadi banyak. Aku ini musuh, maka dengan sedekah aku menjadi kawan. Aku ini tidak ada, maka dengan sedekah akhirnya aku menjadi abadi. Dan yang kelima, aku dulu kamu jaga, maka dengan sedekah kau telah menjadikan aku sebagai penjagamu. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seorang mukmin bersedekah, maka Allah akan meridhoi sedekahnya, dan neraka jahanam akan memanggil, ya Rabb, izinkanlah aku bersujud dan bersyukur kepadamu, karena engkau benar-benar telah membebaskan salah seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siksaku. Karena sesungguhnya aku sangat malu untuk menyiksa umat Islam jika aku menyiksa salah seorang darinya, padahal aku harus taat kepadamu. Di dalam bersedekah juga terdapat 7 macam perkara. Pertama, sedekah ini dapat menolak bala atau bahaya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu dapat menolak bala sampai 70 pintu bala atau bahaya. Yang kedua, sedekah sebagai dokter atau obat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berobatlah kalian untuk orang-orang yang sakit di hari keluargamu dengan bersedekah. Ketiga, sedekah juga dapat menjaga harta benda. Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah harta-hartamu dengan mengeluarkan sedekah. Keempat, sedekah dapat meredam kemurkaan Allah. Nabi bersabda, sedekah itu dapat meredam kemarahan Allah. Kelima, sedekah merupakan hadiah bagi saudara. Nabi bersabda, sedekah itu hadiah, maka saling memberilah hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Yang keenam, sedekah dapat menghaluskan hati, melembutkan hati. Nabi bersabda, barang siapa yang menemukan kekerasan di dalam hatinya, maka tunaikanlah sedekah. Yang ketujuh, sedekah dapat menambah keberkahan usia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu dapat mengusir bahaya dan menambah usia. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan itu semua ada satu kisah yang sangat menakjubkan. Kisah ini terdapat di dalam satu kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, disampaikan oleh Ja'far bin Muhammad yang mendapatkan cerita ini atau kisah ini dari ayahnya, dan ayahnya mendapatkan cerita ini dari kakeknya. Kisah ini mengisahkan tentang bagaimana menantu dan sekaligus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ia telah pernah meminjamkan sesuatu karena Allah. Diceritakan beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika sepulang dari silaturahim mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau telah sampai ke rumahnya, kemudian Fatimah sedang duduk sambil menyulam. Sementara itu Salman Al-Farisi sedang mencabik-cabik baju bulu atau wol yang di sisinya. Kemudian sahabat Ali karramallahu wajhah bertanya kepada istrinya, "Wahai
istriku yang mulia, tidakkah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau berikan kepadaku suamimu ini? Kemudian Siti Fatimah menjawab, demi Allah, aku tidak mempunyai apa-apa kecuali 6 dirham, dan ini adalah pemberian dari Salman untukku, yang dengan uang ini aku bekerja menyulam baju wol, dan dengan uang ini pula aku bermaksud membelikan makanan untuk anak kita berdua, yakni Hasan dan Husain. Sayyidina Ali kemudian mengatakan, wahai wanita mulia, laksanakan saja niatmu itu. Lalu kemudian Siti Fatimah menyerahkan uang tersebut kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah keluar untuk membeli makanan. Namun ketika dia sedang berjalan, di jalan dia berpapasan dengan seorang laki-laki yang sedang berdiri dan berkata, barang siapa yang meminjami Allah, maka Allah akan mengasihi dan mencukupinya. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendekat dan menyerahkan uang itu kepadanya. Lalu ia pulang kembali ke rumahnya dengan tangan hampa. Ketika melihat kedua tangan Ali hampa, kosong, tidak membawa apapun, kemudian Siti Fatimah menangis. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata kepada beliau, Fatimah, wahai wanita mulia, apa yang menyebabkan engkau menangis? Fatimah kemudian menjawab, sebab engkau aku lihat tidak membawa apapun ke rumah. Sayyidina Ali kemudian berkata, aku telah meminjamkan uang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ketika Fatimah mendengar itu, ia menyetujuinya. Kemudian Sayyidina Ali bermaksud keluar menemui Rasulullah SAW. Namun ketika di jalan saat ia keluar, ia kemudian bertemu dengan seorang badui yang sedang menuntun seekor unta. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah dekat dengannya, orang tersebut berkata, wahai Sayyidina Ali, belilah untaku ini dari tanganku. Sayyidina Ali kemudian menjawab, aku tidak mempunyai uang. Ia menjawab, kamu boleh membelinya dengan harga yang ditangguhkan, jawab badui. Sayyidina Ali kemudian bertanya lagi, berapa harganya? 100 dirham, jawabnya. Baiklah, aku beli, kata Sayyidina Ali. Usai membeli itu, kemudian datang lagi orang badui yang lain kepada Sayyidina Ali. Kata orang badui yang kedua ini, wahai Sayyidina Ali, apakah unta ini akan kamu jual? Berapa harganya? Sayyidina Ali menjawab, benar, 300 dirham kalau kamu mau. Akhirnya si badui menjawab, baik, saya akan membelinya seharga 300 dirham, dibayar tunai. Lalu orang badui itu segera mengambil tali kekang unta dan membawa pergi unta tersebut. Sayyidina Ali kemudian pulang ke rumahnya dan memberikan uang 200 dirham kepada Fatimah, setelah 100-nya diberikan kepada orang badui yang pertama. Siti Fatimah kemudian keheranan, dari mana uang sebanyak ini? Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah menceritakan asal usul uang tersebut. Kemudian Sayyidina Ali pergi kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kemudian keduanya bertemu, Rasulullah kemudian bersabda, wahai Ali, apakah engkau mengenal orang badui yang menjual unta kepadamu dan orang badui yang membeli unta darimu? Sayyidina Ali kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi kemudian bersabda, berhubung engkau memberi pinjaman 6 dirham dengan ikhlas, maka Allah menggantinya dengan 300 dirham, dan di akhirat Allah akan mengganti setiap dirham dengan 50 dirham.
Orang Badui yang pertama, ia adalah malaikat Jibril, dan orang Badui yang kedua, ia adalah malaikat Mikail. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat kisah dari Sayyidina Ali ini, ia yang dikenal sebagai sahabat yang kaya hikmah, dan dalam hidupnya penuh dengan kisah-kisah yang amat bermakna bagi umat. Di tengah kehidupan yang amat sulit dan pelik pada saat itu, yang mana beliau Sayyidina Ali tidak mempunyai harta, bekal dan persediaan hidup yang semestinya kecuali hanya 6 dirham. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menginginkan uang tersebut, dan anehnya beliau justru memberikan uang tersebut kepada orang yang memintanya tadi, sehingga kemudian beliau tidak mempunyai uang sepeser pun. Tentu saja sikap Sayyidina Ali ini awalnya membuat istrinya Siti Fatimah binti Nabi Muhammad yang mulia terheran-heran. Beliau hanya berkata kepada Siti Fatimah, barang siapa yang meminjami Allah, maka Allah akan mengasihi dan mencukupi. Dan benarlah Sayyidina Ali ini kemudian mendapatkan rezeki yang berlipat ganda, hasil dari pembelian unta dengan harga yang ditangguhkan. Beliau kemudian untung sebanyak 200 dirham. Dalam kisah ini mengabarkan kepada kita semua pentingnya menolong orang yang tidak mampu, al-masakin, dan mereka yang membutuhkan, al-fuqara. Beliau adalah tokoh panutan yang hendak mengajarkan kepada kita semua umatnya agar berupaya memikirkan nasib masyarakat, orang-orang yang membutuhkan. Kisah ini memberikan inspirasi buat kita semua bahwa jika saat ini kita berkorban untuk orang lain, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak, tidak hanya dari segi pahala di akhirat nanti, melainkan dari segi materi, dari berbagai keutamaan dan fadilah yang tersimpan dari sedekah yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Semoga kisah ini menjadi renungan buat kita semua, dan semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.